Kenapa para pejabat takut berkunjung ke Masjid Menara Kudus? Sejumlah pejabat Indonesia dikabarkan takut berkunjung ke Masjid Menara Kudus ataupun ke makam Sunan Kudus yang terletak di sebelah barat masjid. Bahkan, pada 2015 Presiden Joko Widodo pernah diberitakan membatalkan kunjungannya ke masjid ini. Menurut cerita rakyat, pejabat Indonesia berani yang berkunjung ke tempat ini akan kehilangan jabatannya. Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur adalah contoh nyata. Begitulah kata mereka. Masjid Menara Kudus adalah bukti kecerdasan Sunan Kudus dalam strategi dakwah. Dia memadukan puncak-puncak kebudayaan yang ada saat itu. Sunan Kudus membangun masjid dengan menara yang menyerupai candi Hindu. Di sekelilingnya diberi hiasan keramik Cina. Dia ingin memberi pesan, Islam datang tidak untuk merusak peradaban masyarakat setempat yang telah berkembang. Pesan kearifan lainnya juga bisa ditangkap saat dia melarang warga Kudus mengonsumsi daging sapi. Alasannya jelas, agar tidak melukai hati warga Kudus yang saat itu masih banyak memeluk agama Hindu. Islam datang dengan lembut, bukan dengan kebisingan dan kegaduhan. Di balik kemegahan dan keanggunan Masjid Menara Kudus, terdapat satu cerita yang cukup menarik. Tak banyak penguasa, pejabat, politisi atau orang-orang yang merasa memiliki kekuatan khusus, yang singgah ke masjid atau berziarah ke makam Sang Sunan. Mitos yang berkembang menyatakan, pejabat yang berkunjung ke tempat ini akan lengser atau tumbang. Presiden Soekarno dan Gus Dur pernah berkunjung ke sini dan keduanya sama-sama tumbang. Ini mungkin sekadar mitos. Uniknya, Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 juga pernah diberitakan membatalkan kunjungannya ke Kudus. Hal ini bisa dilihat dari jejak digital yang bertebaran di internet. Masyarakat luas mengaitkan hal itu dengan cerita rakyat bahwa Sunan Kudus telah memasang Raja Kalacakra di gerbang atau pintu masuk menuju masjid yang juga bisa mengakses ke makam. Raja itu, konon, mampu melemahkan semua kekuatan atau daya lindungi seseorang. Bahkan dipercaya, penguasa akan segera kehilangan kekuasaannya jika melewati raja itu. Demikian pula bagi pejabat. Hingga saat ini, cerita itu masih terus berkembang dan dilestarikan. Banyak pejabat dan politisi yang kemudian tidak mau ambil resiko untuk datang ke Masjid Menara Kudus.